Jadi gini, konflik sosial itu jangan dikaitkan dengan wilayah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan penanganan persoalan konflik itu bisa kita laksanakan secara cepat, tepat, dan aman. Jadi kalau misalkan kita samakan dengan wilayah pasti akan berbeda, tapi penanganannya harus sama dengan wilayah-wilayah yang lain. Konflik sosial ini bisa terjadi dimanapun. Konflik sosial ini bisa terjadi di lini bawah sekalipun. Karena kalau misalkan kita tidak bisa memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang mediator yang baik, mediator yang bisa diterima oleh masyarakat, persoalan itu bisa kita eliminir dan bisa kita selesaikan. Dan yang menjadi karakteristik Karawang itu yang berpotensi jadi konflik. Karawang ini kan heterogen, banyak suku, banyak banyak pendatang, kemudian banyak juga orang asing yang datang, banyak orang luar yang datang, banyak yang tinggal di Karawang ini untuk bekerja, yang mereka berharap untuk bisa menghidupi kehidupannya sendiri, juga keluarganya. Kondisi-kondisi inilah yang harus diwaspadai, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar di dalam memberikan atau berbuat yang ada di Kabupaten Karawang ini bisa menjadi seorang masyarakat yang memang menjaga rasa aman dan nyaman. Jangan membuat suatu konflik, baik itu konflik yang dibuat oleh antar kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, kondisi ini saya harus bisa akomodir supaya aparat-aparat penegak hukum, aparat-aparat pemerintah daerah maupun aparat keamanan ini bisa sinergi untuk bisa menyelesaikan persoalan dan mengeliminir persoalan yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat luas. Mengantisipasi itu. Ini rencana sudah lama sebenarnya. Jadi kita ini ingin menciptakan suatu sinergi yang baik terhadap penanganan konflik sosial. Bukan berarti di sini rawan konflik, tidak, semua juga pasti rawan konflik. Cuma bagaimana kita bisa membuat suatu sinergitas antara aparat pemerintah dengan aparat keamanan untuk melaksanakan suatu tugas yang tujuannya adalah sama. Ini semacam pembekalan pelatihan yang sengaja saya datangkan dari Jakarta. Pelatihan ini ada satu dari orang bule, nanti tanya saya sendiri. Nah, itu adalah semacam tutor yang mereka memang punya ilmu profesional di dalam mediasi. Pesertanya khusus dari aparat desa, kemudian Babin Kamtibmas, Babinsa, dan beberapa perwakilan dari Koramil maupun Polsek. Mudah-mudahan kita harapkan dari acara yang sehari ini menjadi pembuka untuk acara-acara selanjutnya. Dan saya kira acara ini patut untuk ditiru di pemerintah-pemerintah yang lain, di Pemda, di kabupaten, di kota, supaya sekarang ini penanganan masalah mesti harus ada metode yang lain. Jadi tidak hanya memberlakukan aturan saja, tapi pendekatan dengan cara persuasif, dengan cara dialog. Nah, ini kita mengajarkan bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa perlu untuk menjaga keamanan, misalnya dari aparat kepolisian, dari aparat Pemda, untuk bisa memandu jalannya dialog-dialog yang efektif. Apakah ini kira-kira efektif kalau situasi yang sangat memanas, Ya. ini cara menanganinya? Kebetulan masalah ini kan sebenarnya bukan barang baru. Cuman akhirnya karena kita beberapa waktu ini lupa yang namanya musyawarah mufakat, kita sekarang belajar lagi akhirnya bagaimana yang namanya musyawarah mufakat. Dan ini sudah terbukti dari zaman nenek moyang kita, dari dulu aman-aman saja kan. Nah, ini sekarang sudah kita lihat perkembangannya baik di Asia maupun di belahan dunia lain, bahwa mediasi terbukti efektif dari mulai preemptif, preventif, semuanya ini bisa ditangani asal kita sigap. Artinya cepat kita menangkap informasi, menangkap gelagat-gelagat, kapan kita perlu intervensi, sehingga konflik itu bisa tertata dengan baik. Langkah-langkah yang paling intinya apa? Awalnya kita mendekati pihak-pihak
yang berkepentingan untuk membuka pikiran mereka bahwa penyelesaian yang paling baik adalah melalui dialog. Nah, bagaimana melakukan dialog? Dipandu oleh mediator. Ini yang biru, Pak.